Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya Dimas Sembada dan Siapa? Saya Irman Maulana. Seperti biasa kita akan bahas apa, Dim? kita bakal bahas fakta-fakta menarik seputar sepak bola. Di dunia sepak bola. Sekarang udah transfer udah mau habis, udah Udah mereda, gosip panas. nggak rame lah bahas transfer ya. Nanti di tengah-tengah akhir-akhir nih udah mulai lagi nih. Mungkin ada kejutan-kejutan seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, menjelang deadline day Ya. suka ada kejutan. Nah, Man, MU kan baru menang tuh Iya. tanpa Ronaldo. Oh iya. Main cuma Ya, jadi main, pengganti. cuman kan bukan pemain utama kan. Tanpa si Hari. Haris Buri. Tanpa Harry Maguire. Tanpa Harry Maguire. Ya udah lewat lah masanya Ronaldo mah udah tua gitu kan. Kayaknya udah harusnya Ronaldo tuh pensiun gitu kan. Kayaknya ya mungkin pensiun tapi bisa di MU cuman ya agak porsinya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi Liverpoolnya juga yang kebetulan lagi pada cedera. Ronaldo mah ngedidik pemain-pemain muda aja ya. Mentor jadi Iya, mentor. jadi mentor. Cetak gol seperti ini gitu. Mentor buat jadi bagus secara branding. Dan lapangan. Ini bagus jadi balik modal lah. Balik modal tapi beli itu cara membalik modalkan dana. Iya, Ronaldo ini adalah bukti bahwa karir pemain sepak bola itu sebetulnya pendek dibandingkan PNS. Iya dong, pasti. Udah pasti tuh mah dibanding PNS. Iya, jadi biasanya pemain bola ini tuh harus bisa berinvestasi saat dia ada di puncak karir. Iya, makanya nggak jarang juga pemain-pemain bola, apalagi kita yang jadikan main bola batu loncatan buat jadi PNS. Kalau zaman dulu mungkin. Iya. Iya kan? Zaman sekarang juga mungkin. Mungkin. Karena kan di berita terbaru katanya Pak Anies menaikkan gaji PNS. Balikin lagi, jadi menarik anak-anak muda atau siapapun yang menjadi PNS silakan daftar nanti. Tapi kan masalahnya Man, nggak semua pemain itu bisa berinvestasi di ketika dia berkarir gitu kan. Mungkin aja ada kebutuhan lain gitu. Mungkin aja dia bukan pemain bintang gitu. Jadi ada beberapa pemain itu yang memilih untuk berinvestasi di pendidikan. Soft skill. Soft skillnya. Jadi otak yang diasah gitu. Selama dia bermain gitu kan, otak yang diasah biar beres main tuh dia punya skill-skill lain gitu. Yang memang beda sama sepak bola gitu. Dan jadi ini keluar apa namanya jadi mantu idaman lah ya. Mantu idaman secara skill oke, tapi bisa jadi pendidikan juga oke. Jadi itu lebih bagus lagi. Main bola bagus, karir cemerlang, pemain top dunia, pendidikan juga bagus. Wah, udah begitu. Saya mau ngelamar anak bapak langsung. Nggak ada di Goser. Jadi kapan? Tepuk lutut itu udah nggak ada tepuk lutut. Nah itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Kira-kira siapa aja pemain-pemain yang apa ya sebutannya mungkin? Pemain yang skill lapangan oke, pendidikan juga oke. Pendidikan juga oke. Yang peduli terhadap pendidikan. Ini dia fakta yang pertama. Andres Iniesta. Sukses sebagai pesepak bola, banyak trofi bergengsi sudah didapatkan oleh Andres Iniesta. Tapi siapa sangka gelandang veteran asal Spanyol tersebut tak puas dengan pencapaiannya di lapangan hijau. Masih aktif bermain bersama Vissel Kobe, Iniesta juga fokus pada dunia pendidikan. Dia tercatat pernah kuliah di Ramon Llull University dengan mengambil 2 gelar sekaligus, biologi dan sport science. Nah, itu dia Man, fakta yang pertama, Andres Christensen. Andres Iniesta. Pemain Spanyol legendaris. Gimana Man? Emang Iniesta nih tidak seperti apa ya, pesepak bolanya tuh memang beruntung. Dia jago ya udah pasti. Terus salah satu gelandang terbaik. Jadi kayak kalau dibikin cerita menyentuhnya tuh kayaknya nggak ada. Soalnya dia selain jago, terus pendidikannya oke, dia juga termasuk dari kalangan keluarga yang berada kan. Betul. Dia jadi keluarganya itu turun temurun
pengusaha wine, anggur. Anggur. Bukan yang old people, tapi emang anggur Asli asli Spanyol. Ini mah turun temurun. Bukan cap old people, Iya, bukan ya? bukan yang ada di event-event musik gitu, bukan kesukaan Danila. Dia memang keluarga turun. Nah, mungkin karena itu juga dia ada privilege. Nah, dia punya privilege dengan jadi bisa pendidikan olahraga, iya, terus pendidikan formalnya pun. Berarti mungkin dari kecil ya udah ditanamkan sama orang tua. Ya. Kamu boleh main bola tapi nggak boleh bolos sekolah. Ya. Kayaknya dari kecil udah kayak pendidikan gitu. nomor satu. Pendidikan nomor Walaupun dia nggak ada rencana buat jadi pengusaha, ya kan ngambilnya tadi yang ngambilnya dia jurusannya biologi sama sport. Nah, double degree. Iya. Pinter ya berarti. Iya udah pasti dong. Emang karena playmaker itu biasanya kan otaknya harus, udah ya, harus betul, IQ-nya harus betul. jalan lah. Betul. Kayak Frank Lampard kan katanya IQ-nya juga oke. Jadi Messi udah pasti lah. Ya, jadi natural. dia tahu pinter main bola, pinter juga belajar. Iya gitu udah pasti itu mau jadi idaman banget lah. Jadi kalau zaman sekolah dulu mah akademiknya bagus, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain bagus, olahraganya juga bagus. Olahraganya mah udah terbaik banget. Terus keluarga berada lagi. Wah, udah dilesin segala macam dari kecil. Dan luar biasa sekali. Nah, itu tadi Iniesta, kita langsung masuk ke fakta yang kedua. Robin Gosens. Bintang Inter Milan asal Jerman, Robin Gosens ternyata serius mempersiapkan karir di luar lapangan hijau. Berstatus sebagai salah satu pemain penting di Der Panzer, Gosens menargetkan lepas dari dunia sepak bola usai pensiun. Mimpi Gosens adalah memiliki klinik psikologi sendiri usai gantung sepatu. Saat ini, Gosens tercatat sebagai salah satu mahasiswa psikologi dan berniat melanjutkannya ke jenjang master. Nah, itu Mania tadi fakta yang kedua, Dim. Robin Gosens. Gua pikir tuh dia selain main bola dia bikin startup juga di Indonesia. Kirain itu. Biasa nung promo ya ngirim-ngirim. Udah warna hijau. Jadi otog. Robin Gosens. Gimana, Dim? Ini Jerman terus belajarnya dia belajarnya psikologi. Bisa jadi HR nanti kalau udah kalau udah pensiun nanti bisa jadi HR di perusahaan. Kan secara kan orang anak psikologi itu biasanya bisa main pemikiran lawan, jadi dia bisa dihipnotis. Tapi benar kan itu Robin Gosens itu dia mengakui bahwa dengan dia belajar psikologi itu tuh membantu dia bermain di lapangan gitu. Dia bisa mengenal teammate, teman setimnya lebih baik. Dia bisa mengenal karakter teman setimnya sekarang kan di Inter. Terus lebih tahu gimana buat supply temennya gitu. Itu diwawancara sama media luar, sama PSSI-nya Jerman, DFB. Sama DFB. Itu dia cerita itu bahwa dengan belajar belajar psikologi itu bikin dia lebih baik lah sebagai pesepak bola gitu. Kadang dulu tuh sebelum dia kuliah psikologi dia tuh bilang kalau ada yang komen-komen netizen gitu usil, dia tuh suka gampang marah. Gitu. Cuman semenjak dia tahu ilmunya dan dia bisa belajar anger management. Jadi ya kalian yang gampang marah, coba aja kuliah psikologi. Ini Robin Gosens ini bisa. Jadi dia juga karena dia pemain bola dan belajar psikologi, dia juga menganggap bahwa sebetulnya psikologi dan sepak bola itu sangat penting. Kenapa? Karena memang tidak betul juga ya apa yang dibilang Gosens bahwa pemain sepak bola tuh tekanannya besar ya. Dari media dikritik, fans kadang dikritik kalau main gede, ada target dari manajemen gitu. Jadi tingkat stresnya tuh tinggi. Nah, psikolog itu menurut Gosens itu dibutuhkan biar pemain tetap ada di form terbaiknya. Jadi nggak stres. Konsisten. Jadi biar tekanan lain-lain di non teknis dan teknisnya luar biasa. Bisa dihadapi gitu, bisa diredam sama psikolog. Wah, untung di Jerman nggak ada KKN ya. Biasanya kalau ada KKN kan dia psikologi, jago main bola. Wah, bahaya tuh di KKN. Kenapa? KKN ya, psikologi. Enggak pernah KKN. Iya benar. Maksudnya KKN yang ke desa ya? Iya, KKN. Emang suka rada bahaya itu. Anak-anak mahasiswa psikologi ganteng. Wah, lebay itu mah.
Bercanda memangnya enggak. Ya itu tadi soal Robin Gosens dan kita masuk ke fakta yang terakhir. Robert Lewandowski. Penyerang anyar Barcelona, Robert Lewandowski ternyata menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Pernah mengenyam pendidikan Sports Education dari Warsaw Academy, Lewandowski tak cepat puas. Sang pemain juga tengah mengambil master degree di Poland College of Sports Education dalam kesibukannya meniti karir di lapangan hijau. Nah itu dia yang terakhir man, Robert Lewandowski. Udah mau jago membobol, Top skor, pinter juga. Keren. Itu kalau di Bundesliga tuh nama skripsinya RL9 Path to Glory. artinya? Nggak tahu. Ada artinya dong. Itu nama memang nama skripsinya dia itu. RL itu Robert Lewandowski 9. Iya, kan Robert Lewandowski 9. Kirain Path to Glory. Jalan menuju kejayaan. Oh iya. Kirain itu bahasa Jerman. Kirain. Bukan tebak-tebakan. Bukan. Dia itu nama di Bundesliga.com tuh katanya itu nama skripsinya. Jadi dia dari pengalaman sebagai pemain bola, dia juga mengedepankan pendidikan. Nah, lebih spesial lagi tuh kata yang di Bundesliga.com itu dia lulus dapat si skripsinya itu kan 10 tahun nih. Dia 10 tahun. Di situnya nggak 10 tahun. Mungkin ada pemutihan ikut. Pemutihan ikut ya. Ada dispensasi lah. Ada lagi. Gara-gara negara ini top skor timnas Evan Dimas juga kalau di sini mungkin bisa. Iya bisa. Kalau 10 tahun yang penting ada itu kalau misalnya mau update apa sekolahnya ditulisin di Sport Warsaw Academy. Warsaw ya. Di Warsaw. Sport Warsaw Academy. Cuman ini nggak terlalu jauh ya sama masih ada hubungannya sama beberapa olahraga. tadi kan sama kayak si Iniesta kan sport science. Nah ini juga terus lebih spesialnya ini pas dia dapat skripsi ini tuh kan jadi lupa. Nah dia ini katanya barengan sama dapat top skor kualifikasi Piala Dunia 2018. Oh. Jadi keren pas juga ya. lah, udah pasti dong. Udah terbaik lah. Iya, Si jadi Lewandowski. menurut gue tuh ini jadi pelajaran yang penting. Ini pemain-pemain top, duitnya udah banyak gitu, tapi masih care banget sama pendidikan gitu. Di Indonesia juga kan ada beberapa pemain yang kayak Yanto Basna. Terus adalah pemain-pemain lain yang memang mereka juga sambil kuliah tuh. Ada dia lagi away terus ngerjain tugas, malamnya ada juga yang kayak gitu karena memang apalagi di Indonesia ya, maksudnya yang nggak tahu nanti setelah ininya tuh mau jadi apa. Belum banyak kadang edukasi. Belum banyak apa namanya kan kalau di luar kayak jenjang karirnya itu lebih banyak lah gitu, lebih terbuka gitu. Kita kalau di luar kan misalnya umur 35 udah susah tinggal ke Asia Tenggara. Iya, benar. Atau kan ada kerjaan banyak di sini, di Indonesia banyak. Jadi kadang kan pemain-pemain luar tuh sebelum mereka pensiun itu udah punya lisensi kepelatihan. Ya, dan emang gitu kayak SMK lah. Kalau SMK kan lulus itu langsung D1. Nah, di sana juga. Jadi coba bayangkan kalian pemain-pemain muda ketika karir tidak bersinar, tidak punya pendidikan, tamatlah masa depan. Susah itu mah. Makanya itu semuanya harus berjalan beriringan. Memang di beberapa klub-klub yang dunia juga kan ada yang ngasih pendidikan formalnya, beberapa ada yang ngasih ikut biar nggak agak mengasah otak juga, jadi biar nggak blon-blon banget lah. Jadi kalau pelatih ngomongin taktik dia ngerti gitu. Ya itu daya tangkap gitu, menangkap informasi. Mengasah IQ. Ya. Banyak juga kan selain 3 ini tuh ada si Giorgio Chiellini tuh S3 dia, hampir mau prop kali jadi guru besar, gurunya gede. Ya, Man, kayaknya itu aja dulu episode kali ini. Kalau misalnya kalian tahu pemain bola lain yang ada lagi ternyata dia yang jadi dekan, jadi apa? Jadi rektor gitu kan. Sebutin aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu gue Dimas Subada undur diri. Ya, saya Ron Maulana pamit juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa selalu update berita bola terbaru hanya di FIFA Gold.com. Ciao.